bangun masjid. Apa fungsi masjid? Ternyata masjid digunakan oleh Nabi untuk mempraktekkan fungsi Isra Mi'raj yang pertama. Pemimpinnya hadir, rakyatnya hadir, dan semua kurikulum Isra Mi'raj diterapkan dalam peribadatan salat. Contoh, yuk kita praktek pelan-pelan. Lihat sini, kalau salat imamnya ada berapa? Makmumnya kalau sudah berdiri rapat tidak? Lurus tidak? Saya ulangi, rapat tidak? Lurus tidak? Boleh enggak makmum menyendiri sendiri? Boleh enggak makmum memisahkan saf sendirian? Tidak sah jamaahnya, dia harus ikut lurus, sempurna, rapat dan tegak. Ini memberikan pesan bahwa kalau daerah ingin maju, kalau kabupatennya ingin berkembang, maka yang pertama harus dilakukan adalah semua masyarakatnya kompak, rapat, membuat barisan yang lurus dan rapi. Siap? Siap? Itu yang disebut ka'annahum bunyanun marsus. Lalu salat seperti itu disebut salat apa namanya? Salatnya namanya apa? Kalau ada imam dan makmum, makmumnya rapat, salatnya namanya salat apa? Jamaah. Apa artinya jamaah? Sama-sama. Jamaah itu bukan cuma buat makil, jamaah bukan. Jamaah itu dari kata al-jam'u. Satu, artinya kumpul. Dua, artinya kenali siapa yang kumpul. Tiga, artinya perhatikan dan saling membantu antara yang kumpul. Itu jamaah. Sifatnya disebut Jum'ah, orangnya disebut dengan jamaah. Kenapa sholatnya disebut dengan sholat jamaah? Allah menginginkan lewat Nabi setiap masyarakat yang datang ke masjid, ya Muhammad SAW bersaudarakan mereka. Jangan sampai ada orang datang ke masjid gak kenal siapa yang di sampingnya. Coba saya tanya kalau Jumatan, Anda datang Jumatan banyak, kenal gak siapa yang duduk di sampingnya? Tahu nggak siapa yang ada di belakang? Itu bukan cuma yang diinginkan dalam Al-Quran. Nabi itu nggak pernah sholat jamaah kecuali beliau tahu siapa yang duduk dan siapa yang menempati saf-saf dari ujung kanan sampai ujung kiri. Tapi apa? Yang kanan sipulan, yang tengah sipulan, kiri pojok sipulan. Ada seorang jamaah subuh yang konsisten subuh selalu berada di sebelah kanan masjid. Ketika kemudian orangnya terlambat datang, Nabi ketika kemudian melihat sebentar ada jamaah kita yang kurang. Ini kalau Nabi nggak pernah ngecek, nggak pernah tahu, nggak mungkin menyebutkan dia. Kata Nabi tunggu sampai sebulan datang. Ternyata sampai menjelang habis waktu subuh orangnya nggak pernah datang. Selesai sholat, ditengok ke rumahnya, rupanya orangnya sudah meninggal dunia. Ditanya pada Nabi, oleh Nabi pada istrinya, apa yang terjadi dengan si fulan? Kata istrinya, nggak ada ya Rasulullah kecuali beberapa hal. Apa kata Nabi? Dia berkata sebelum meninggal, ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi? Apalagi, ya Allah, kenapa bukan yang baru saja? Maka Nabi bersabda, berbahagialah engkau kama qala Rasulullah. Dia berkata, ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi? Karena pahala ke masjidnya diperlihatkan oleh Allah sebelum wafat. Dia berkata, ya Allah, kenapa bukan yang baru saja? Karena di jalan saat musim dingin, dia melihat orang kedinginan, dia bagikan baju bagian luarnya, tersisa bagian dalamnya yang baru. Maka diperlihatkan pahalanya karena memberikan pakaian yang luar yang lamanya. Maka dia berkata, ya Allah, kenapa bukan yang baru saja? Poinnya bukan kisahnya, poinnya Nabi tidak pernah terjadi orang sholat di zaman Nabi kecuali semua kenal siapa satu dengan yang lain. Tapi di saat antum datang ini, datang kenalan dari kecamatan mana ini sekarang banyak nih. Kenalan dengan yang lainnya. Bapak dari mana Pak? Ibu dari mana Bu? Kecamatan apa Bu? Wah, nanti setelah itu tanya profesinya apa. Boleh jadi yang datang ke sini ada yang dokter, yang hadir ada saudaranya yang sakit, tidak punya biaya buat rumah sakit, tanyakan, maka dokter memberikan resep selesai persoalannya pada masa itu. Ada yang tidak punya makanan ketemu dengan kelebihan, dibagi makanan.
Ada yang tidak punya pekerjaan, ketemu dengan ketua DPRD, diberikan peluang-peluang lowongan. Ada yang mau jadi polisi, nggak tahu kemana, ada Kapolres. Ada yang pengen jadi TNI, ada Padang bisa. Ada yang pengen pengadilan, kejaksaan, ada semua kumpul. Bayangkan kalau semua pemilahnya berjamaah, masyarakatnya berjamaah, maka semua kebutuhan persoalan di Kabupaten Sinjai selesai dengan cepat dituntaskan pada saat itu. Allah. Takbir. Lalu imam melihat sebelum sholat. Imam kan dalam takbir, lihat dulu jamaahnya. Lalu apa yang dilakukan imam? Bukan cuma mengucapkan dalam bahasa Arab, "Istau." Makmumnya jawab, "Sudah tahu." Kalau itu boleh pakai bahasa Indonesia. Yang nggak boleh itu khususnya dua. Satu, bacaan Al-Quran baik dalam sholat di luar sholat. Yang kedua, azan dan bacaan sholat itu harus pakai bahasa Arab. Jelas? Di luar itu boleh pakai bahasa Indonesia sepanjang tak terkait dengan ibadah pokok. Kalau Quran, walaupun ada terjemahan, tetap tidak akan enak bahkan kalau dibacakan terjemahannya untuk suratnya saja. Contoh, Al-Baqarah artinya apa? An-Nahl, semua. An-Nahl, pesantren satu dengan pesantren dua sedang tanya, ente sedang baca surat apa tadi? Sapi. Kamu apa? Semut. Enak nggak? Nggak enak. Sebab kenapa? Indahnya nikmatnya Quran bisa dibacakan dalam bahasa Arab. Ketika dibacakan dengan bahasa Qurannya, itulah mukjizat yang sampai ke dalam diri kita. Tapi mengingatkan orang untuk siap sholat, itu boleh menggunakan bahasa Indonesia. Balik, Pak, Ibu, rapatkan, luruskan saf. Tenangkan hatinya sebelum sholat. Rasakan ini sholat yang terakhir. Mungkin saja dalam sholat kita kembali kepada Allah. Lalu lihat siapa yang sholat. Mungkin ada orang yang sedang transit, ada yang nggak bisa berdiri lama, ada anak-anak yang ikut sholat, maka disebut imam memetakkan bacaan apa yang sesuai dengan kemampuan makmum menerima bacaan sholat. Jangan karena imamnya orang pesantren dia begitu takbir Allahu Akbar tarawih malam pertama ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin yasin Allahu Akbar. Lihat makmumnya. Kalau makmumnya wajahnya kelihatan kul-kul, bacakan surat yang diawali dengan kul. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau makmumnya kelihatan wajahnya ikhlas, bacakan surat Alif sesuai kemampuan. Nah ini kalau dibawa ke masyarakat jadi hikmah namanya. Pak Bupati ketemu dengan seorang warga, karena terbiasa melihat dalam sholat, bila dia melihat karakter, maka bisa memahamkan. Kadang ada orang yang bisa menerima penjelasan dengan bahasa yang langsung, butuh dengan keterangan para ulama. Datangnya tidak langsung, datang ulama terangkan, berikan penyuluhan. Bahkan di Pak Kapolres punya program, masyarakat tak bisa langsung menerima karena tidak paham, tidak terbiasa menerima. Karena tahu kebiasaan masyarakat, oh ini butuh seorang ustaz dari pesantren. Dan yang ustaz ulama minta dijelaskan. Selesai program. Itulah fungsi imam melihat kepada makmum. Tiga, cepat. Imam kalau ruku, makmumnya ikut. Boleh nggak imamnya ruku, makmumnya sujud? Boleh imamnya sujud, makmumnya ruku? Maka kalau sudah ketemu pemimpin yang bagus bacaannya, bersih hatinya, bagus programnya, peduli dengan rakyatnya, maka Nabi menyampaikan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Maka kalau menemukan imam yang begitu, cukup ikuti saja. Jangan banyak berisik, jangan banyak teriak. Kalau sudah programnya jelas, orangnya bersih,
imam ruku. Kata imam sujud. Bantu yuk bangun jembatan, ayo Pasya. Bangun rumah itu yuk, ayo. Jangan imam bilang, ayo bangun jembatan, nggak mau Pak, pengennya perumahan. Nggak akan selesai. Imam sudah bagus, ikutin. Tapi juga jangan lupa, maaf, imam pun kadang-kadang ada saja bacaan yang tidak sempurna. Sehingga makmum di situ penting mengingatkan. Kalau imam salah bacaan diingatkan tidak? Kalau imam lupa rakaat diingatkan tidak? Sholat subuh berapa rakaat? Ada yang 1 rakaat. Kadang-kadang ada kalau lupa. Maka ketika imamnya lupa, makmumnya membaca apa? Maka adabnya imam pun mesti mengerti dengan kemampuan dirinya. Kalau ada usulan-usulan dari masyarakat atau pengingat dari masyarakat, jangan alergi untuk diingatkan. Tapi masyarakat harus mengingatkan dengan cara yang baik. Jangan imamnya bacanya salah. Saya pun subhanallah minal jin. Salah. Maka imam dan makmum batal sholatnya. Subhanallah. Apa bacanya? Subhanallah. Serahkan semua kepada Allah. Halus. Itulah yang dicirikan dalam Al-Quran. Ketika ada seseorang salah, jangan dieksploitasi orangnya. Jangan dicela manusianya, yang diperbaiki kesalahannya. Maka Anda datang dengan program-program yang jelas, proposal yang jelas, urusan yang jelas, dengan cara yang lembut dan halus, sehingga masalah bisa diselesaikan dengan solusi yang nyaman. Saya baru dari Jakarta kemarin. Ada kejadian diceritakan oleh seorang profesor. Imamnya santri, masih muda. Makmumnya senior, tapi hafal Quran. Jadi ketika imamnya baca Al-Baqarah, dia baca wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik. Kata makmum, subhanallah. Imam ulang lagi. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik. Kata makmum, subhanallah. Ini nyata, diulang lagi. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك. Kata makmum, subhanallah. Karena nggak tahu yang mana yang salahnya, maka karena sudah jengkel 3 kali nggak dibenarkan, dia nengok ke belakang, yang benar apa? Karena di situ ada 2 ayat. Yang satu yang dibaca yang imam, yang kedua wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Yang makmum pahamnya ayat selanjutnya, yang imam baca ayat sebelumnya. Kadang-kadang pimpinan punya program yang sudah bagus, rakyat punya usulan, tapi nggak diterangkan dengan benar, sehingga bukan nggak sejalan, nggak ada titik temu karena nggak ngobrol. Kalau nggak ada yang nggak sepakat, dudukkan. Jangan berisik. Kalau ada yang kurang sepakat, sampaikan dengan cara yang lembut. Jelaskan dengan terang, Pak, kecamatan kami tidak butuh jalan ikan, karena yang kami panen itu buah naga. Bapak berikan aja solar dan jalannya ke tempat kecamatan lain. Untuk apa? Support perahu mereka. Ke kami kirimkan bibit aja, Pak. Jelas. Ini dikirimkan jalan malah diprotes. Bikin satu Instagram, bupati nggak tahu kebutuhan rakyatnya. Kirimkan jalan, yang membutuhkan bibit. Yang salah Anda. Dudukan. Itulah salah. Terakhir, pelan-pelan. Terakhir. Nanti saya akan tutup dengan memberikan bonus menghafal Quran dengan cepat. Dalam 5 menit saya tunjukkan Anda bisa hafal 5 ayat dengan posisinya kanan, kiri, atas, bawah. Mau? Sebelumnya saya sampaikan yang terakhir dulu. Lihat baik-baik. Fokus. Mau Sinjai maju? Mau berkembang? Fikih sholat mengajarkan kalau mau maju, mau berkembang, rumusnya 3. Apa itu?
Ada berapa? Satu, persiapan sholat. Yang tadi saya katakan, bentuk saf yang rapat, yang maju, yang kompak, rakyat dengan pemimpinnya. Siap? Siap? Satu. Dua, perhatikan baik-baik. Dalam sholat, dari mulai takbir sampai dengan salam, selalu akan ditemukan ikhtilaf, perbedaan. Bahkan bacaan dan gerakan kadang nggak sama. Contoh, ini lihat takbir nih. Allahu Akbar, ada yang di sini. Hadis Muslim berhadis 397. Ada yang di sini. Di Ibnu Majah. Allahu Akbar. Sedekap. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang di sini. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di bawah. Baru sedekap, baca iftitah. Iftitah ada 9 doa. Yang wajahku, yang Allahu Akbar kabira, yang Allahu Akbar dan seterusnya. Baca Al-Fatihah, Al-Fatihah bukan satu riwayat. Kita baca ayat riwayat Hafiz saja Asim sampai Ar-Rahmanir Rahim, tidak ada perbedaan. Ketika masuk Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, yang di Libya bacanya pendek, Maliki Yaumiddin. Ketika masuk Ihdinas Siratal Mustaqim, pakai shad. Yang pakai waras pakai sin, Ihdinas Siratal Mustaqim. Ada yang pakai zain, Ihdinas Siratal Mustaqim. Anda yang lebih dahsyat, Anda baca pakai a. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di wilayah suku Saudi ada yang nggak bisa a dari dulu sampai sekarang. Bahkan menyebar sekarang ke Palestina, ke Syria, sebagian ke Irak. Itu kalau dibilang ana, dia bilang ane. Anda, ente, madrasah, madrasah. Nah, mungkin Betawi sananya di situ. Itu kalau pakai baca Quran, bukan a, bacanya e. Wadduha, dia baca wadduha, wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wa lal-akhiratu khairul laka minal ula. Anda ketawa waktu saya bacain saya bacain di tempat itu wadduha, ketawa dia. Tuh baca saya silap. Kemudian apa lagi? Gerakan ruku yang tidak sama dengan hamidah. Mau sujud, itu sujud ada yang pakai telapak tangan, ada yang pakai lutut, istilah tadi. Apa hikmahnya? Hikmahnya dalam kehidupan semua kita pasti punya pandangan yang berbeda. Ini bapak ibu kesini aja pasti punya pandangan yang beda. Kenapa tempatnya harus di situ? Kenapa nggak di sini? Kenapa jalannya begini? Kenapa nggak begitu? Kenapa jamnya jam segini? Kenapa nggak jam segitu? Nah, kalau kita mengerjakan sesuatu untuk memuaskan semua orang, nggak akan pernah tercapai. Maka yang harus dilakukan Pak, bikin program yang memenuhi kebutuhan, bukan mencukupkan keinginan. Karena itu semua bacaan dan gerakan sholat sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Ada yang nggak bisa A, bisanya pakai E, Allah berikan bacaan pakai E. Ada yang nggak bisa sujudnya pakai telapak tangan turunnya, bisanya pakai lutut, Allah berikan yang pakai lutut. Bukan pakai keinginan. Yang dibutuhkan apa? Kalau pakai keinginan, semua nanti akan kreatif. Ada yang baca A, ada yang baca B, tapi Allah batasi. Yang kira-kira semua bisa lakukan dengan cara yang sama. Makanya bacaannya cuma satu, Allahu Akbar. Nggak pernah ada bacaan Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahul Qudus. Nggak ada. Sekalipun Al-Asmaul Husna kurang lebih ada 99 nama, tapi yang dibaca tetap Allahu Akbar. Karena semua bisa melakukannya. Jika semua warga Kabupaten Sinjai menginginkan satu program yang sama dan semua bisa, silahkan lakukan itu. Tapi mulai kita
mulai Fatihah, mulai ada perbedaan, berikan kebutuhan, jangan berikan keinginan. Maka turunlah kemudian keragaman dalam sholat sesuai dengan kebutuhan jamaah. Yang paham? Maaf ya, ini jangan sampai perbedaan dalam sholat itu bukan supaya terpecah, tapi supaya kita makin kompak, makin toleran, makin baik. Maaf, di sini ada yang kunut, tunggu. Kunut. Ada yang tidak kunut? Nah, kunut ada dalilnya. Yang tidak kunut ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya itu yang tidak sholat subuh. Zaman Nabi yang kunut ada enggak? Ada. Yang enggak kunut ada? Ada. Dua-duanya dibenarkan oleh Nabi. Enggak pernah diprotes. Makanya Imam Syafi'i memilih saya kunut. Imam Ahmad memilih saya enggak kunut, nazilah saja. Imam Malik memilih kunutnya silent, rakaat kedua sebelum rukuk. Imam Syafi'i setelah rukuk jahat. Imam Abu Hanifah enggak kunut sama sekali. Semua jalurnya dalilnya nyampe ke Nabi. Syekh Utsaimin itu mufti besar di Saudi, madhabnya Hambali. Beliau nggak kunut, tapi fatwanya kalau ada seorang imam kunut dan kita menjadi makmum, maka kita harus mengikuti kunutnya, mengaminkan kunutnya. Kalau ada orang yang kunut, Allahumma hdina fiman hadait, amin, sekalipun Anda nggak kunut. Jangan sampai imamnya kunut, Allahumma hdina fiman hadait, bid'ah. Aja. Kalau imamnya nggak kunut, makmum jangan paksakan, apalagi sujud sahwi. Ikuti imamnya. Apa hikmahnya? Menghargai setiap perbedaan. Saya pulang dari Libya ke Bekasi. Awal-awal ada suami istri nggak tegur sapa karena persoalan lutut dan telapak tangan. Semalaman. Ini kisah nyata. Suami pulang dari kantornya malam kena macet, gak sempat jamaah ke masjid, sholat di rumah. Kelihatan oleh istri baru ikut tahlim, suami juga ngaji di tempat lain. Begitu suaminya mau sujud dari i'tidal, sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd, Allahu akbar, turun lututnya dulu. Istri melihat. Istri belajar di majlis tahlimnya, turunnya pakai telapak tangan dulu. Begitu suaminya salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Istri tanpa muqaddimah langsung datangi suaminya mengatakan, apa tadi sholatnya salah. Suami karena al-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa defense. Salah apa? Kata istri, papa harusnya sujud itu telapak tangan dulu, bukan lututnya dulu. Kata suami, mama yang gak baca hadis. Padahal dua-duanya nggak baca hadis. Besoknya ketemu saya tanya, nggak tahu dari ini. Tapi malam itu keduanya nggak ketemu siapa. Yang satu ke barat, dua ke timur. Besok datang ketemu saya katakan, Bu, yang pakai lutut yang bapak itu lakukan di Sunan Abu Dawud nomor hadis 838 nih, rawinya namanya dari Wa'il bin Hujur paling kanan sebelah bawah. Yang pakai telapak tangan dari Abu Hurairah nomor hadis 840. Cuma beda 2 nomor nih kiri atas. Kenapa Wa'il meriwayatkan pakai lutut? Karena Wa'il masuk Islam lebih duluan daripada Abu Hurairah. Nabinya masih kuat, ikut perang Badar, ikut perang Khandaq, perang Uhud. Begitu dilihat, nabinya sujud pakai lutut. Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Tahun 7 Nabi usia 60 tahun. Usia 60 tahun, beliau punya penyakit klasik yang dirasakan orang senior, lututnya bermasalah. Makanya di hadis-hadis itu, Nabi sering dikatakan sholatnya nyender ke tiang. Kadang pakai tongkat. Kenapa? Lutut bermasalah. Karena bermasalah, tidak mungkin saat sujud pakai lutut duluan. Maka beliau turunkan telapak tangannya. Tapi hikmahnya bukan masalah tua dan muda, senior dan junior. Jadi jangan sampai ada anak muda di sini mau sujud pakai telapak tangan duluan, sampingnya lihat tua.